Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita bicara tentang glowing. Jadi banyak di antara kita, terutama kaum hawa, kaum perempuan yang menginginkan muka glowing, menginginkan mulus, putih. Seakan-akan itu menjadi konsep cantik hari ini gitu. Apakah benar konsep cantik itu putih, mulus, glowing? Nah, dan itu sangat subjektif sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan konsep cantik itu glowing, putih, mulus, maka itu sangat terbatas sekali. Kalau sudah nggak putih, nggak glowing, apakah itu nggak cantik, kan begitu. Makanya di dalam Islam konsep cantik itulah solehah ya. Jadi kalau orang itu solehah, walaupun dia sudah terkubur tanah, dia akan tetap dikenang sebagai seorang yang solehah. Jadi tak lekang oleh waktu gitu. Nah, banyak teman-teman kaum perempuan yang kemudian rela untuk merogoh kocek untuk membeli banyak macam produk yang akhirnya kepengen glowing, dan tidak banyak yang kemudian punya keterampilan untuk memahami bahwa banyak bahan-bahan kosmetik yang justru itu merusak sistem jaringan tubuh kita, termasuk ada pemutih, termasuk ada di situ adalah bagaimana membuat glowing itu. Sebenarnya kalau kita paham konsep untuk glowing itu sederhana dan insya Allah mudah untuk dilakukan dari pola makan dan pola hidup. Banyak di antara kita yang kadang-kadang pola makannya sudah baik, nggak makan yang aneh-aneh, tapi kena penyakit kayak kanker, kena penyakit kayak macam-macam ya. Itu sebetulnya dari pemakaian kosmetik yang tanpa kita sadari. Maka di kesempatan ini aku ingin berbagi pada teman-teman semuanya untuk konsep glowing. Jadi hindari makanan-makanan ini biar muka itu glowing. Salah-salah makan makanan tepung-tepungan ya, tepung terigu, makanan kemasan, makanan proses, food proses, atau makanan yang hari ini lagi viral gitu ya. Ada satu brand yang menggandeng artis Korea yang kemudian viral, dan itu sebenarnya makanan palsu, makanan fast food ya, yang makanan sampah, junk food gitu. Dan itu tidak bagus untuk pembentukan sel. Kalau misalkan kita mau ngerti ya, nggak mau belajar, untuk pembentukan sel-sel itu kita butuh protein, asam amino, butuh lemak yang baik, yang sehat. Dan itu ada di makanan-makanan yang alami. Jadi kalau teman-teman hindari makanan-makanan kemasan, tepung terigu tadi, makan makanan yang berpengawet, itu insya Allah kulit bisa glowing. Dan ini memang butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi perbaiki tata pola makan kita, itu yang pertama. Jadi pola makan perlu ditata ya kembali. Nah, yang kedua adalah emosi juga perlu dikelola dengan baik ya. Emosi dikelola dengan baik, ditata dengan baik, kemudian jam tidur juga ditata dengan baik. Insya Allah dengan itu nanti muka bisa glowing, muka bisa cerah, muka bisa kelihatan menawan. Inilah konsep ya, kalau misalkan teman-teman mau pahami ya. Jadi kita kembali kepada kesederhanaan, kita kembali kepada aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hukum-hukum alam, makan makanan utuh, makan makanan yang alami, banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Ini penting banget ya. Dan rajin olahraga. Olahraga dimulai dari mana? Dimulai dari gerak aja dulu, nyapu, ngepel, nyuci baju. Contoh ya, jemur itu bagian daripada olahraga sebelum kita bicara tentang lari maraton misalnya, atau jogging misalnya gitu. Jadi konsep untuk tidak kemudian kita terjatuh pada pemahaman-pemahaman yang dikelola oleh marketing tadi, yang kemudian hanya diambil uangnya saja kita untuk kemudian membeli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mari kita kembali ke sesuatu yang natural, produk-produk alami gitu. Ada minyak zaitun di situ, ada VCO di situ, ada banyak lah dari alam ini yang kemudian bisa memberikan kebaikan gitu. Ya, jadi teman-teman semuanya punyalah konsep untuk merawat diri. Karena tubuh ini dari Allah adalah tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka amanah ini harus kita jaga dengan baik, jangan kita rusak. Maka perlu perbaikan pemikiran, perbaikan mindset, sehingga kita bisa menjaga dengan baik. Stop kita terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang kemudian merusak tubuh kita. Mari kita kembali kepada alam, mari kita menjaga tubuh kita biar kita lebih sehat, lebih glowing lagi mukanya. Gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat video-video saya di channel saya yang saya banyak nge-share tentang masalah kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi satu sumbangsih pemikiran buat teman-teman yang mau belajar. See you next time.